Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Randy Pradana dengan NIM 21507334032. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan atau mensimulasikan dua instruksi PLC, yaitu instruksi one shot dan instruksi timer. Nah, untuk instruksi one shot merupakan instruksi yang memungkinkan rang untuk dieksekusi sekali jika data mengarah ke sana benar. Nah, instruksi ini tidak akan membiarkan rang untuk mengevaluasi kembali sampai masukan diatur kembali ke low dan kemudian ke high. Nah, sedangkan timer adalah instruksi untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat untuk durasi tertentu. Nah, dengan timer ini kita dapat mengoperasikan operasi tertentu untuk rentang waktu tertentu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rangkaian yang pertama yaitu instruksi one shot. Nah, di sini ada beberapa variabel, di mana variabel A dengan jenis boolean merupakan input dengan one shot positif. Kemudian variabel B dengan jenis boolean merupakan input dan juga output. Kemudian variabel C dengan jenis boolean merupakan input yang diatur menjadi one shot negatif. Kemudian O adalah output. Nah, di sini saya akan mensimulasikan dulu, kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari one shot positif dan juga one shot negatif. Di sini terdapat 3 rang, di mana rang pertama ada one shot positif kontak dengan variabel A, kemudian outputnya yaitu O dengan tipe latch atau set latch coil. Kemudian untuk rang kedua menggunakan normally open kontak. Kemudian untuk outputnya menggunakan unlatch atau reset coil. Nah, kemudian untuk yang rang ketiga menggunakan one shot negatif kontak dan outputnya dengan variabel B. Nah, ini variabel B terhubung dengan rang kedua, kemudian untuk menyalakan reset. Nah, kita akan menyalakan terlebih dahulu. Nah, seperti yang terlihat untuk menyalakan outputnya adalah dengan menekan one shot positif ini 2 kali, kemudian output O akan menyala. Nah, dan untuk mematikannya cukup mudah, yaitu mengoperasikan B untuk mereset atau mengoperasikan O agar terreset. Nah, dia akan terreset, dan kemudian untuk rang ketiga ini fungsinya sama dengan rang kedua, di mana jika O menyala, kemudian one shot negatifnya ditekan, maka dia akan terreset. Karena rang ketiga yang output B ini terhubung dengan input B rang kedua, yang dimana nanti akan menyalakan unlatch atau reset ini. Nah, one shot positif dan one shot negatif kontak ini mempunyai fungsi yang berbeda, namun cara kerjanya sama. One shot positif kontak adalah tipe kontak yang digunakan perangkat input lainnya, sedangkan one shot negatif kontak hanya akan mengaktifkan input pada PLC ketika sinyal negatif terdeteksi, dan akan tetap terbuka selama sinyal negatif masih ada. Kemudian untuk output latch dan unlatch ini, di mana latch adalah untuk mengunci seperti praktik sebelumnya, sedangkan unlatch adalah untuk mereset. Nah, ini dia cara kerja dari instruksi one shot, di mana kedua jenis kontak ini sangat berguna dalam membuat logika program untuk mengontrol perangkat atau sistem secara efisien dan akurat dalam aplikasi yang kompleks seperti sistem produksi atau kontrol industri. Nah, kemudian untuk praktik yang kedua adalah menggunakan instruksi timer. Seperti yang terlihat, saya sudah menyiapkan rangkaian menggunakan instruksi timer, dan saya akan menjelaskan cara kerja dari instruksi ini. Yang pertama-tama, di sini ada beberapa variabel, di mana variabel T1 atau timer 1 menggunakan type timer merupakan input yang diatur menggunakan time on delay. Kemudian untuk T2 dengan type timer merupakan input yang diatur menggunakan time of delay.
Kemudian untuk variabel A dengan tipe boolean merupakan input, dan untuk variabel B dengan tipe boolean merupakan input dan juga output. Kemudian untuk O dengan tipe boolean merupakan output. Nah, di sini untuk T1 dan T2 PT-nya akan saya atur menjadi untuk T1 10.000 dan untuk T2 5.000. Nah, kita akan langsung membahas cara kerja dari rangkaian-rangkaian ini atau ladder diagram ini, bagaimana cara kerjanya dan seperti apa penjelasan dari masing-masing instruksi timer ini. Dan nanti kita juga akan mengubah-ubah tipe dari timer ini dari tone menjadi tone R atau time on retentive. Nah, kemudian saya akan langsung mengeksekusinya. Nah, seperti yang terlihat, tone berjalan maju dan toh berjalan mundur. Nah, timer tone menghasilkan keluaran setelah waktu tertentu setelah masukkan logika positif on. Kemudian saat masukkan logika positif on diberikan, timer tone akan mulai menghitung waktu. Nah, saat setelah waktu ditentukan berlalu, keluaran timer tone akan berubah menjadi logika positif atau on. Nah, jika masukkan logika positif atau on ini dicabut sebelum waktu yang ditentukan berlalu, maka dia akan reset atau masukan logika positif diberikan kembali dari awal. Nah, sedangkan time of delay menghasilkan keluaran yang tetap on untuk jangka waktu tertentu setelah masukkan logika on dicabut. Ketika masukkan logika positif atau on diberikan, keluaran timer top akan menjadi logika positif atau on. Ketika masukkan logika negatif off diberikan, time of delay akan menghitung waktu setelah waktu yang ditentukan berlalu. Nah, keluaran dari time of delay akan berubah menjadi logika negatif atau off. Jika masukkan logika positif on diberikan sebelum waktu yang ditentukan berlalu, timer akan di-reset dan harus menghitung dari awal setelah masukkan logika negatif off diberikan. Seperti ini. Nah, seperti yang terlihat, jika kita mematikannya, dia akan reset kembali menjadi 0 dari awal. Kemudian apabila kita mengubah time on delay ini menjadi tone R atau time on retentive, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ketika kita menghentikan A, maka dia akan menyimpan waktu yang ditentukan tadi atau waktu yang berjalan. Kemudian jika kita mengerainya kembali, dia akan melanjutkannya lagi. Nah, timer tone retentive ini bekerja seperti timer tone, namun dengan fitur tambahan yaitu kemampuan untuk menyimpan waktu yang telah terhitung sebelumnya. Bahkan ketika masukkan logika positif on dicabut, dengan kata lain timer tone retentive dapat mengingat waktu yang telah terhitung sebelumnya. Ketika masukkan logika positif on diberikan kembali, hal ini memungkinkan timer untuk melanjutkan hingga hitungan waktu dari titik terakhir ketika masukkan logika positif on dicabut. Nah, sekian praktik dari PLC dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.